Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hari Aspriono. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana membuat sebuah landing page. Ya, kita akan bahas dulu tentang landing page. Oke ya. Ya, landing page. Jadi landing page ini sering digunakan oleh para pelaku bisnis online ya. Yang biasanya landing page ini adalah berupa halaman atau satu halaman yang fokus menjelaskan tentang sebuah produk atau jasa sehingga dapat menarik konsumen atau pembeli untuk membeli sebuah produk atau jasa yang dijual. Nah, bedanya dengan website adalah kalau website itu biasanya terdiri dari banyak halaman yang biasanya fokus untuk profil dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk landing page ini fokus pada produk tertentu. Ya, oke. Apa yang harus ada dalam landing page? Komponennya. Jadi yang pertama komponennya adalah headline. Kemudian yang kedua ini adalah gambar atau video. Kemudian yang ketiga itu ada biasanya manfaat produk atau jasa itu sendiri. Manfaat. Kemudian yang keempat call to action. Nah, call to action ini biasanya sebuah bagian yang di situ untuk menggiring calon pelanggan supaya melakukan sesuatu, misalkan mengklik untuk daftar sekarang atau beli sekarang, order sekarang dan seterusnya, yang biasanya itu akan diarahkan ke entah itu ke chat WA atau diarahkan ke toko online yang sudah kita miliki sebelumnya dan seterusnya. Kemudian yang kelima itu testimoni, call to action, ya testimoni ya. Testimoni. Kemudian yang keenam ini bisa berupa deskripsi. Harus terbalik ya, di sini mungkin deskripsi dari produk atau jasa itu, kemudian testimoni. Nah, biasanya seperti itu. Sebuah landing page itu memiliki 6 komponen ini minimal ya. Kemudian untuk membuatnya, apa yang kita butuhkan? Jadi alatnya yang pertama yaitu kita bisa menggunakan WordPress. Ya, WordPress ini sebuah content management system yang free, yang gratis, yang bisa kita gunakan. Ini bisa kita dapatkan di http id.org. Nah, kita bisa download di sana. Kemudian yang kedua, WordPress ini kita juga menggunakan plugin ya, plugin yang namanya Elementor. Kemudian ada plugin berikutnya yaitu agak lupa saya namanya, Element Kit. Nah, Element Kit ya. Ya, Element Kit. Nah, kita bisa membuatnya menggunakan WordPress ya, yang nanti kita di dalamnya install plugin Elementor dan plugin Element Kit. Nah, kemudian karena landing page ini biasanya dapat diakses secara online, maka kita akan upload tentunya ini ke server online ya, atau ke web hosting ya. Jadi landing page diunggah ke web hosting. Namun untuk developnya, untuk membuatnya, untuk mendesain atau membuat landing page, saya singkat LP ya, itu kita bisa kerjakan komputer lokal dulu menggunakan aplikasi ya.
aplikasinya namanya, salah satunya adalah Exam. Nah, XAMPP yang dapat kita download di http apacofriends.org kalau nggak salah. Iya, apacofriends.org. Oke. Berikutnya, nah nanti setelah kita desain, setelah kita buat di komputer lokal dan dapat diakses, kita bisa lihat hasilnya. Selanjutnya baru nanti kita akan unggah ke web hosting supaya nanti bisa diakses secara online oleh calon pelanggan, dan kita bisa share alamatnya nanti melalui WhatsApp atau melalui media sosial yang kita miliki. Nah, jadi langkah untuk membuatnya atau tahapan untuk membuat landing page. Yang pertama adalah download dan install Exam. Kemudian yang kedua, download WordPress. Yang ketiga ini install WordPress di Exam. Yang keempat, install plugin Elementor dan Elementkit. Nah, baru yang kelima, buat halaman dan desain menggunakan Elementor. Kemudian uji coba yang keenam ya, uji coba landing page. Yang ketujuh ini baru upload ke server atau web hosting. Tapi sebelumnya ini yang ke-8 ya. Yang ketujuhnya ya tentu membuat mendaftar atau berlangganan web hosting. Oke. Tapi ini nanti kita akan praktekkan menggunakan yang versi gratis ya. Yang versi gratis. Kemudian upload dan 9 promosi. Promosinya tentu ya kita bisa share link ke medsos. Kemudian selanjutnya yang ke-10 ya tinggal kita pantau hasilnya. Oke ya, pantau hasilnya. Oke, ini tahapannya. Yang pertama yang adalah download dan install Exam. Nah, sekarang kita akan lakukan itu. Silakan buka browser, pastikan komputer connect internet, buka situs Apache Friends, atau kalian bisa klik di deskripsi ya, atau .org. Nah, itu secara otomatis akan muncul seperti ini. Nah, untuk download kita bisa klik di sini nih, klik di sini ya. Nah, kemudian sebenarnya kita bisa langsung download dari sini, cuman ini kan diinstal, dan saya menginginkan versi yang portable, jadi nggak perlu saya install, cukup dijalankan dengan beberapa konfigurasi kecil gitu ya. Nah, jadi caranya saya pilih yang ini ya, more download. Nah, di sini saya pilih yang Exam Windows, kemudian cari versi yang 7429 saja. Nah, kita cari yang portable, dan zip ya. Nah, ini cuman filenya cukup besar ya, sampai 200-an MB. Tapi nggak apa, ini aja yang saya download. Kita tunggu sampai terdownload. Nah, ini ya, proses downloadnya ada di sini. Jadi waktunya ini 4 menit kira-kira.
tapi tergantung dari kecepatan internet masing-masing. Oke, sambil menunggu download, saya akan siapkan ini, saya minimizekan dulu, dan saya akan siapkan foldernya di sini ya. Di foldernya saya siapkan desktop saja supaya gampang mencarinya. Ini saya buat saja project landing page. Itu saya buat ya project LP saja ya. Saya letakkan di sini. Oke, ini kosong. Kita tunggu hasil downloadnya selesai dan nanti akan kita pindahkan ke folder project LP. Oke, downloadnya sudah selesai dan kita tutup saja dulu ini dan kita cari. Tadi downloadnya masuknya ke sini ya, folder download, dan ini exam portable-nya. Saya pindahkan dulu, Ctrl X, dan saya pindah ke desktop ya, karena tadi saya buat foldernya di desktop. Project LP, saya paste di sini, kemudian saya ekstrak. Klik kanan, ekstrak here, atau ekstrak di sini. Nah, nanti akan jadi sebuah folder namanya exam. Nah, jadi setelah nanti selesai diekstrak, ada beberapa pengaturan kecil ya. Jadi kita nggak perlu install. Oke, ekstraknya sudah selesai. Selanjutnya kita buka folder exam ini, cari file yang namanya setup exam. Klik 2 kali, dia akan berjalan seperti ini. Nah, biarkan saja proses ini berjalan karena dia akan melakukan update konfigurasi, dan kalau sudah ada pesan have fun with Apache Friend exam, press any key to continue, enter saja. Oke, selesai, dan selanjutnya kita jalankan menggunakan ini. Cari file namanya exam control ya. Exam control, klik 2 kali. Nah, kita pilih bahasa berdasarkan bendera ini, kita pilih Inggris, save. Maka akan tampil, nah ini dia, akan muncul exam control panel ya. Ini saya minimize dulu. Ini saya minimizekan dulu. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, jadi namanya exam control panel. Nah, untuk menginstal, kan tahapannya gini. Setelah download dan install exam, download WordPress, nanti ada install WordPress di exam. Nah, jadi kita siapkan dulu yang ini ya. Jadi untuk persiapan install WordPress nanti, di exam ini kita harus menjalankan 2 modul ya, Apache dan MySQL. Kita klik start di Apache. Ketika muncul Windows Security Alert seperti ini, kita pilih Allow Access. Sama dan MySQL juga, klik start. Jika muncul seperti ini, klik Allow Access. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa cek dengan klik admin di sini ya, yang baris Apache, klik admin. Nah, dia akan membuka browser dan tampilannya seperti ini. Alamatnya adalah localhost dashboard. Nah, kalau ini sudah muncul, yang ini bisa kita tutup saja. Nah, kalau sudah muncul welcome to exam ini, artinya Apache sudah berjalan ya. Dan kita siap untuk instalasi WordPress-nya. Tapi sebelumnya kita download di alamat id.wordpress.org, enter ya. Nah, jadi kita bisa download WordPress-nya di sini, id.wordpress.org. Nah, kita bisa klik dari menu ini, gunakan WordPress. Nah, kita akan diarahkan ke ini untuk downloadnya. Nah, di sini kita klik ini ya, unduh WordPress, klik. Nah, tunggu prosesnya, dan ini sedang download ya. Filenya tidak terlalu besar, hanya 20 MB ya. Kita tunggu proses downloadnya.
Oke, selesai. Kita pindahkan ya, karena itu pasti akan tersimpan di folder download. Nah, ini kita cut, Ctrl X. Kita kembali ke desktop, project LP. Nah, itu kita pastenya di sini, di htdoc. Jadi setelah tadi kita punya exam, masuk ke folder htdoc, kemudian paste WordPress-nya di sini. Nah, jadi isi dari WordPress itu adalah folder WordPress ya. Tapi kita perlu ekstrak. Klik kanan, ekstrak di sini atau ekstrak here. Klik. Nah, tunggu proses ekstraknya selesai sehingga dia menjadi folder WordPress. Kalau sudah begini, ini bisa dihapus. Tapi saya akan biarkan saja. Siapa tahu nanti saya butuh lagi untuk mengekstrak. Jadi ini saya rubah foldernya, jangan WordPress lagi. Klik kanan, rename ya. Nah, saya ganti di situ landing, gitu aja. Oke ya, landing. Atau kalian bisa buat folder yang lain, tapi jangan pakai spasi foldernya. Oke ya, saya buatnya landing. Nah, saya akan mulai instalasi WordPress-nya. Jadi sudah saya download, sudah saya letakkan di folder htdocs. Ya, di exam tadi htdoc. Ya, di sinilah ada folder landing. Ini isi dari WordPress ya. Ada 3 folder dan banyak file ini. Tapi kita abaikan saja, kita nggak usah buka filenya. Sekarang kita kembali ke web browser di sini. Nah, sekarang dashboard ini kita ganti ya. Jadi kalau kita ingin menjalankan atau menginstal WordPress pertama kali, jadi pastikan alamatnya adalah kita ketik ulang boleh atau buka tab yang baru saja, localhost garis miring landing. Itu nama folder yang kita buat tadi. Yang awalnya WordPress terus kita rename ya, enter ya. Nah, maka akan muncul ucapan selamat datang di WordPress seperti ini. Dan untuk mulai menginstal, kita klik tombol ayo. Nah, kemudian kasih namanya, nama basis datanya. Basis datanya kita buat saja landing db. Nama pengguna ini untuk kita login nanti, buat saja admin. Passwordnya saya buat di sini admin 123 gitu ya. Oh, sorry, bukan itu maksudnya. Jadi untuk password database di sini root, sorry. Dan sandinya kita kosongkan saja. Host basis datanya benar localhost, dan di sini boleh WP, boleh kita ganti LP misalkan landing page gitu ya. Ini sebagai prefix table-nya. Ini untuk database-nya. Sekarang kita klik kirim ya. Nah, tidak dapat memilih basis data. Oh iya, kita harus membuat basis data terlebih dahulu. Caranya kita kembali ke welcome-nya di sini. Jadi atau kalau lupa misalkan ini sudah ketutup, bisa kembali ke sini ke exam control panel, klik admin. Nah, masukkan ke sini. Kita bisa klik php-me-admin. Nah, atau untuk masuk ke php-me-admin bisa langsung dari exam control panel di baris MySQL ini kita klik admin. Nah, maka akan masuk ke sini. Dan sekarang tugas kita adalah membuat database-nya. Caranya klik di bagian database atau basis data di sini. Kemudian sini kasih namanya landing db. Buat. Oke ya. Udah itu saja ya. Kemudian kembali ke sini. Kita klik coba lagi ya. Namanya landing db, nama penggunanya root, sandinya kosong, host basis data localhost. Ini kita rubah LP. Oke, kirim ya. Nah, oke sobat, Anda telah berhasil ya. Sekarang kita jalankan pemasangan. Nah, baru di sini kita kasih judul situs kita nih. Misalkan situs kita adalah kita buat saja landing ya. Landing page. Landing page produk. Nah, produknya bebas lah ya. Kemudian nama penggunanya ini kita untuk login admin. Passwordnya admin 123. Nah, tapi karena passwordnya lemah, maka kita harus menyetujui penggunaan sandi yang lemah itu. Nah, makanya disarankan kita menggunakan sandi yang lebih kuat ya, yang lebih unik, yang lebih panjang. Tapi ini karena untuk latihan kita pasang saja sandinya admin 123. Alamat email kita ya, bisa buat dadu ngawuk. Kemudian ketampakan di mesin pencari. Ini kalau di checklist ini nggak bisa kedeteksi sama Google ya. Jadi kita tidak perlu checklist, langsung kita install WordPress.
tidak butuh waktu lama, biasanya prosesnya sebentar, dan ini sudah selesai ya. Proses ini sudah selesai. Kita tinggal login. Nah, ingat tadi username-nya adalah admin, password-nya adalah admin 123. Kemudian masuk. Oke, jadi ini kita sudah berada di dashboard admin WordPress. Seperti ini ya. Oke, berarti sampai tahap ini kita sudah menyelesaikan tiga tahapan ya. Ini sudah oke. Oke, saya kasih tanda apa ya? Tanda bintang aja ya. Bintang, bintang, bintang. Berarti kita sudah selesai tuh. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu install plugin Elementor dan Elementor Kit. Nah, dari halaman dashboard ini kita bisa klik pada menu plugin. Nah, kita bisa tambah baru. Tapi pastikan internetnya connect ya. Kita bisa cari di sini Elementor. Enter. Ya, maka WordPress akan mencari plugin Elementor dan kita lihat mana nih. Nah, ini dia. Ini ya plugin Elementor ya. Ini kita install. Dengan klik tombol install sekarang tadi ya. Ini prosesnya sedang berjalan memasang. Oke, kalau sudah selesai kita tinggal klik tombol aktifkan. Oke, kita akan diarahkan ke halaman Elementor ini. Tapi nggak apa-apa, kita tutup saja sini. Nah, untuk kembali ke dashboardnya. Kemudian kita install yang kedua yaitu Elementor Kit ya. Masih ke plugin, tambah baru. Cari Elementor Kit. Oh. Elementor. Ya, coba Elementor Kit. Elementor Kit. Logonya EK kok nggak ada ya? Elemen. Atau nggak ada spasinya. Plugin tidak ditemukan. Elemen. Ini Elementor Kit nggak ada T-nya. Dapat Elementor Kit gitu, coba kita cari Elementor Kit. Nah, yang ini dia. LO ada S-nya ya. Sorry, jadi carinya elemen TS. Nah, gini, Elementor Kit. Nah, ini dia logonya kayak gini, EK Elementor Kit. Kita install sekarang. Oke, sambil menunggu saya rubah di sini, berarti ini ada kurang S ya, Elementor Kit. Ya. Sama nih di sini berarti Elementor Kit. Oke. Kalau sudah selesai tinggal klik aktifkan. Oke. Berarti sekarang plugin Elementor sudah aktif dan Elementor Kit Lite-nya juga sudah aktif. Selanjutnya berarti tahapan ini juga sudah selesai. Kita kasih bintang. Sekarang kita akan membuat halaman. Membuat halaman dan desain menggunakan Elementor. Oke ya, ini kita akan mulai membuat landing page dengan laman.
Berarti di sini menu laman, klik tambah laman. Nah, di sini ya. Jadi di sini untuk edit halamannya, tambahkan judul. Ini judul misalkan buat aja judulnya adalah landing atau gini. Kopi 1002. Misalkan ini nama produk kita, kopi 1002. Nah, kemudian untuk editnya itu kita editnya menggunakan Elementor nanti ya, sunting dengan Elementor. Tapi sebelumnya kita pilih dulu template halamannya. Ini pilih Canvas Elementor. Oke. Selanjutnya kita klik sunting dengan Elementor. Dan kita tunggu ya. Tunggu, kita akan diarahkan ke Elementor editor. Nah, ini kita tutup saja. Nah, di sini kita bisa mau desain halaman landing page kita di sini. Oke ya, setelah sampai di halaman ini, kita bisa desain manual satu-satu atau kita bisa menggunakan template yang tersedia. Nah, kali ini kita akan gunakan template yang sudah tersedia. Jadi di sini ada tombol elemen kit tadi ya. Klik di sini. Nah, di sini cari template. Nah, di sini ada beberapa template yang bisa kita manfaatkan. Atau kalau yang ini coba. Nah, saya gunakan aja yang ini, yang garden ya. Kemudian saya klik di sini. Kalau dia free di sini tombolnya insert ya. Klik insert. Nah, kita tunggu sampai dia masuk ke halaman yang kita tentukan tadi. Oke ya, ini sudah masuk ke sini. Nah, jadi kalau kita menggunakan template, itu kita bisa tinggal merubah-rubah template ini. Jadi kita tinggal custom ya, misalkan merubah teksnya, mengganti gambarnya, itu kita bisa lakukan. Nah, ini sebenarnya kalau kita terbitkan, halaman ini sudah bisa diakses ya. Nah, ini kita lihat hasilnya. Nah, jadi halaman kita tuh sudah seperti ini. Kita tinggal melakukan edit-edit saja di sini. Oke, tadi saya tutup dan kembali ke sini ya. Saya akan keluar dari editornya dulu. Jadi saya klik keluar ke dashboard. Dan di WordPress-nya itu saya perlu ini klik dulu dashboard sini. Nah, di sini saya akan melakukan pengaturan di bagian pengaturan. Di sini ada permalink. Nah, di sini saya gunakan nama tulisan ya, supaya nanti URL-nya itu tidak menggunakan P gini ya. Jadi cukup langsung domain atau localhost landing, langsung contoh tulisan. Oke, kemudian saya simpan perubahan. Oke, sudah. Kembali ke laman. Jadi kalau kita ingin melakukan pengeditan halaman tadi, kita tinggal klik di sini, sunting dengan Elementor. Kemudian kalau kita ingin supaya ketika alamatnya kita buka ya, localhost garis miring landing kan. Nah, supaya halaman utamanya ini langsung ke halaman yang kita desain tadi atau ke landing page kita atur dari sini. Jadi ke pengaturan, membaca. Nah, di sini untuk tampilan beranda situsnya kita pilih laman statis dan kita pilih kopi 1002 tadi. Kalau sudah, kita klik simpan perubahan. Maka ini kalau kita refresh atau reload, dia akan tampil halaman yang landing page kita gitu. Nah, sekarang kita tinggal edit nih. Kita tinggal edit. Ini kita ganti ya cara editnya. Ini nanti kita ganti juga. Nah, kembali ke sini, ke laman, kemudian sunting dengan Elementor yang kopi 1002. Nah,
Jadi setiap area ini itu memiliki ya, ini ya, ada tempat untuk kita menyeleksinya. Klik. Nah, di sini bisa sih sebenarnya kita mau ganti gambar-gambar di sini, tinggal kita ganti, pilih gambar yang ada ya. Tapi kita akan ubah dulu teksnya ini. Nah, di sini. Jadi ini namanya heading title. Nah, di sini ganti aja misalkan copy 1002 ya. Nah, untuk deskripsinya, nah itu namanya title deskripsi. Nah, nikmatnya kopi hitam dengan kualitas terbaik. Kualitas terbaik, harga terjangkau, dan khasiatnya yang tidak diragukan. Nah, misalkan begitu. Nah, ini ada tombol our service, kita klik saja. Di sini kita bisa ganti. Ya, misalkan order now. Nah, ini kita bisa arahkan ya, URL-nya kita bisa arahkan kemana saja. Misalkan kita mau arahin ke chatting WhatsApp. Sorry, ini ordernya ada yang salah. Order now. Kita mau arahin misalkan http. Kalau WhatsApp tuh wa.me ya, wa.me _ 6281373297900 misalkan. Nah, itu bisa copy. Nah, ini kan arahnya nanti ke WA ya, ke WhatsApp. Nah, gini kan. Berarti kita tambahkan di sini. Nah, kayak gitu. Ini ada opsi tautan, apakah dia buka jendela baru? Ya, kalau saya memilihnya ke sini supaya dia buka tab yang baru. Oke. Nah, sudah kita perbarui dan kita lihat hasilnya. Oke, berubah ya, copy 1002. Nah, ini dia. Nah, kita tinggal melakukan perubahan-perubahan seperti itu. Di sini juga kita bisa edit, kembali ke sini, kita klik. Nah, setiap area ini ya, kita bisa ganti gambarnya. Ya. Kita mau ganti teksnya, di sini juga sudah ada semua. Nah, ini kita ganti saja. Oke, dan seterusnya seperti itu. Gitu ya. Nah, ini cara membuat landing page ya. Jadi sekarang kita sudah sampai tahap ke sini. Meskipun belum sampai selesai. Oke, mungkin itu saja videonya. Untuk referensi lain nomor 6, 7, 8, 9, 10 kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.